Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Para hadirin yang dirahmati Allah, baik perjumpaan kita hari ini pembahasan tentang membaca basmalah antara dua surah, tiga wajah ataupun tiga macam. Bagi orang yang membaca basmalah antara dua surah itu harus baginya tiga wajah. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah, dikala kita membaca Al-Quran, kita membaca basmalah di antara dua surah itu ada tiga pembagiannya ataupun ada tiga macam. Yang pertama, waqaf atas akhir surah dan waqaf atas basmalah. Sekali lagi, yang pertama waqaf berhenti atas akhir daripada surah dan waqaf yaitu berhenti atas basmalah. Contohnya kita membaca akhir daripada surat Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita wakaf akhir surah, kemudian kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita wakaf lagi. Kemudian baru kita membaca surah yang lain. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Begitu contohnya. Maka pembagian yang pertama itu menurut Ja'bari itulah yang terlebih elok. Sekali lagi, pembagian yang pertama ini menurut Ja'bari itulah yang terlebih bagus di antara yang lain. Maka yang kedua, yaitu pembahasan yang kedua, waqaf atas akhir surah dan mewasalkan basmalah dengan awal surah. Sekali lagi, waqaf atas akhir surah dan wasalkan basmalah dengan awal surah. Contohnya, kita membaca akhir daripada surah Al-Fatihah, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita wakaf. Kemudian mewasalkan, menyambungkan basmalah dengan awal surah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Begitulah contoh yang kedua. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah, pembagian atau cara membaca basmalah antara dua surah, contoh yang ketiga atau macam yang ketiga, pembagian yang ketiga, wasalkan akhir surah dengan basmalah dan awal surah yang keduanya. Yang ketiga, menyambungkan akhir surah dengan basmalah dan menyambungkan basmalah dengan surah yang keduanya. Contohnya, kita baca surah Al-Fatihah yang akhir, surah ayatnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi, antara surah yang kedua, basmalah, dan surah yang kedua, sekali lagi, antara surah yang pertama dan basmalah dan
surah yang kedua disambungkan. Itu contoh yang ketiga. Adapun wajah yang keempat, maka tiada harus dibacakan, yaitu mewasalkan akhir surah dan dengan basmalah dan wakaf atasnya, karena basmalah itu awal surah. Tiada diletakkan pada akhir surah. Jadi, adapun wajah ataupun contoh yang keempat itu tidak dianggap karena menyalahi. Bagaimana contohnya? Mewasalkan akhir surah dengan basmalah dan wakaf atasnya. Contohnya, kita baca akhir daripada surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bismillahirrahmanirrahim. Kita wakaf. Menggabungkan surah yang pertama dengan bismillah, kemudian kita wakaf. Itu contoh yang terakhir itu, ataupun contoh yang keempat itu tiada diletakkan pada akhir surah, maka tidak boleh membaca wajah yang keempat ini. Maka 3 wajah yang harus itu adalah atas jalan pilihan sahaja, tiada khilaf pada wajah yang disebutkan itu. Jadi wajah yang pertama, contoh yang pertama, contoh yang kedua ataupun contoh yang ketiga itu boleh dipilih salah satu. Tetapi yang terlebih elok, terlebih bagus adalah contoh yang pertama, yaitu mewakafkan akhir surah yang pertama dan mewakafkan dikala membaca basmalah. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, hingga 3 wajah yang harus itu adalah atas jalan pilihan sahaja, tiada khilaf pada wajah yang disebutkan itu. Maka harus dibaca pada mana-mana wajah yang tersebut dan tidak perlu menghimpunkan semuanya pada satu tempat. Jadi tidak perlu menghimpunkan semua contoh yang 3 itu pada satu tempat. Melainkan yang membaca itu mau mengambil daripada gurunya supaya semua itu sah riwayat baginya. Maka dibacanya dan dibacakan apa yang dikehendakinya selepas hal yang demikian itu. Baik, semoga bermanfaat ilmunya, terutama bagi pribadi saya sendiri dan bagi para pendengar yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.